Gue pengen tahu apakah nih bisa ada jalan menang sendirinya. Lah, bang, lah what the fuck? Ayo. Hilang di dalam kegelapan, tapi aku bisa mengendusnya. Kenapa gua nggak pernah ketemu bapak gua lagi? Gua baru tahu pas gua dewasa. Gua diceritain sama nyokap. Katanya waktu itu bapak ninggalin keluarga karena jadi dukun. What the fuck? Sampai jumpa di live stream dan video-video berikutnya. Thank you. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Dan semoga ada sekian dan terima kasih semua. Selamat malam, bye. Oh, gain. Ya Allah. Pantas gelap bener. Nah, ini keterangan nih. Wah, bingung. Wah. Hey, you. You're finally awake. Ntar dulu. Gue perasaan gak ngomongin yang aneh-aneh ya. Tapi abang itu gak pernah lewat sini loh. Gak pernah ada sejarahnya di sini tukang bakso teng teriak bakso nggak ada. Siapa lagi mau ditangkap nih? Lu inget tahun-tahun dimana Kaskus berjaya kan? Maksudnya Kaskus, GB Cyber, Indo Webster itu apa tuh? Kan banyak video-video yang rada wado ya. Terus entah kenapa ada masanya kayak selama 1 minggu itu gue nggak tahu gue diteror atau apa, gue nggak tahu, tapi dia tuh kalimatnya tuh baik gitu. Maksudnya kayak bang, kalau misalkan ada kesempatan coba ngomongin ini. Jadi ada beberapa email rentetan gitu. Terus video-videonya tuh kayak ada kontainer mundur, nabrak motor-motor di bawahnya, ada bus masuk jurang, ada ya Allah. Gua bukan Windu. Kalau Windu dikirimin begituan mungkin dia happy menganalisanya, gua tidak. Tolonglah hamba. Gue lupa mulu pengen ngomongin ini, gue tuh kadang kayak pengen tolong jaga kewarasan saya. Mentutor biar nggak gamon dong, cewek gue baru putus terus 1 bulan kemudian udah dapet lagi. Lah, ngapain gagal move on sama orang yang udah nyiapin backup? Dia tuh nggak putus dari lu sebulan terus dapet lagi, enggak. Dia udah deket sama si cowok ini 3 bulan sebelum putus. Tapi dia bilang kita bakal balikan versi kebaikan dan perubahan masing-masing. Itu artinya kayak dia lagi pengen nyobain orang baru, terus kalau misalkan gak berhasil lu cuman jadi backup gitu aja udah. Percaya banget sama manusia gitu. Saran dong buat gue yang baru di-cut off sama orang yang gue suka. Cari lain lah. Dia baru saja kehilangan orang yang menyukainya. Kamu hanya kehilangan orang yang kamu sukai. Di luar sana pasti ada yang menyukai kamu, ibumu, ayahmu, nenekmu. 3 itu cukup lah. Lu tahu nggak alasan kenapa ada plastik di tengah ini dan dibungkus kayak gini? Tahu nggak alasannya apa? Long story short, gua kan mempertanyakan ini. Maksudnya menjadi orang yang mempertanyakan banyak hal kan penting kan. Jadi gue mempertanyakan ini, ketemulah jawaban. Alasannya adalah supaya bagian tengahnya itu bisa kecabut dan bagian lainnya itu rada longgar supaya bisa diambil. Terus gue memaki diri gue sendiri, soalnya waktu bocah kata mak gue, karena emang ini kan kue lebaran kan, terus kue lebaran kayak nggak boleh dimakan sendiri gitu. Nyokap gue strict banget tentang perkara makanan lebaran segala macem. Gue selalu dikasih bagian yang tengah ini, alasannya adalah pamali makan bagian yang di luar ini karena cuma buat tamu. Kita yang beli cuma boleh makan segini doang. Terus gue kayak yang setiap kali beli beginian gue hanya akan bisa menangis dan makan kayak 2-3 biji gitu. Terus kayak yang padahal itu masih banyak. Saya ditipu. Saya tertipu. Terus akhirnya waktu punya duit gue sekarang gue beli semua.
Guys, ada kejadian lucu nih dari Banyumas. Jadi, ada seorang pria nekat terjun ke sumur sedalam 12 meter, tapi setelah 15 menit, dia bilang, ini saya nggak ditolong. Orangnya buta-buta mati siap. Orang, ada gue. Warga desa Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas berinisial S ini nekat mencemplungkan diri gara-gara rebutan warisan. Tapi aksi itu ternyata hanya prank, karena S sebelumnya udah nyiapin tali buat keluar dari sumur. Kejadian ini berawal dari S yang sedang mediasi bersama keluarganya dan didampingi oleh TNI dan kepala desa. Tapi di tengah mediasi, S kemudian mengajak kepala desa dan anggota TNI itu untuk keluar ke belakang rumah. Saat berada di belakang rumah itu, S tiba-tiba berlari dan masuk ke dalam sumur. Hingga sekitar 15 menit kemudian, S berteriak dan meminta tolong. Kudu asal dilasmi nyemplung sumur pengentas maning. Oh, ya mau kan? Karena tidak ada yang menolong, S kemudian naik sendiri dengan tali yang sudah dia siapkan. Untungnya, S tidak terluka akibat tingkah anehnya tersebut. Setelah kejadian itu, mediasi kembali dilaksanakan dan akhirnya kedua belah pihak saling setuju dan persoalan warisan akhirnya selesai. Aduh, aneh-aneh aja sih. Untung nggak kenapa-napa. The real cogil. 12 meter lu tinggi loh by the way. Dan jatuhnya tuh rada lama ya. Komedinya di tadi, ini saya nggak ada yang nolong. Ternyata ini apa namanya? Dia apa sih namanya? Supaya dikasihanin gitu loh, kayak supaya orang luluh. Oh, iya. Nggak usah, iya, naik ya. Nanti kita kasih warisannya gitu, biar kayak gitu kayaknya. Bang Dewe kemarin nembak cewek dan diterima. Dan 2 minggu kemudian dia ngaku Claudia GK ada rasa sama Gewe. CM kasihan, jadi 2 minggu CM jet badut. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi seperti Budi? Wah, pacaran 2 minggu, pakai internet gua aja sebulan. Semangat Budi, kamu pasti bisa. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat ulang tahun yang hari ini ulang tahun. Semoga semakin berbahagia dengan apapun pilihannya. Gimana sih kalau ending tuh? Kalau penutupan? Mules gue. Bye-bye, thank you. Sedikit cerita bang, rekan kerja gue ke IGD ngeluh asam lambung 2 hari setelah dirawat. Almarhum dinyatakan serangan jantung. Apaan tuh? Kok bisa sih sebenarnya, kayak serem sih. Jadi kan sebenarnya asam lambung itu penyakitnya ada GERD, gastro itulah, gue nggak tahu, sama MAH. Gue baru tahu kayak GERD sama MAH itu beda. Gue sempet nonton di YouTube gitu, ada ahli yang jelasin kayak GERD sama MAH beda. Kayak istrinya temen gue itu tuh, dia si yang ngebuka tutupnya ini udah los. Jadi dia nggak boleh stres, nggak boleh telat makan, nggak boleh melakukan sesuatu apapun yang ngebikin asam lambungnya kambuh. Karena ketika kambuh dia kayak udah naik gitu langsung ke atas. Serem banget bro. Gue takutnya kayak gitu dah. Nih buat yang masih muda-muda ya, kayak lu umur lu 20-an, 15, 17, 19 gitu ya. Lu belum paham ini. Nanti ketika lu rada beranjak dewasa gitu umur lu, di tongkrongan tuh ini men yang dibahas men. Apalagi menurut lu? Ini yang dibahas. Gimana ya Pak cara ngilangin pegel-pegel di kaki? Pakai kaos kaki aja mau tidur, tapi taruhin bawang putih sama bawang merah gitu. Gitu men obrolannya men. Gak boleh makan pedas, gorengan, jangan makan malam, ama gak boleh stres. Ya Allah. Pekerjaan ini tidak membuat stres seperti apa? Happy sih happy, stresnya ini loh. Tiap hari ngedenger berita pembunuhan, orang-orang meninggal. Kemarin ada berita orang berantem. Jadi kayak gue nggak tahu apa yang terjadi sini. Gue harus riset lagi. Tapi kayak si rumah ini listriknya diputus. Tapi entah kenapa, nggak tahu kesetrum, nggak tahu apa. Siapapun yang dalam rumah meninggal. Kenapa tiba-tiba gitu? Ada bule tuh naik motor, terus kayak entah ngebut atau lost control atau gimana, dia nabrakan, palanya potol men. Segini hilang beneran. Terus kayak gue ngeliat foto, ada fotonya di Twitter dari Kaskus. Kata gue, apaan sih? Ini kehidupan gue isinya beginian ini gitu. Gimana gak stres lu ngeliatin kehidupan begitu isinya?
Enggak, jadi kan lu tau lah kan kalau misalkan lu buka nih kata kemarin tuh gue ngeliatnya di Twitter, jadi kayak ada thread gitu di Twitter kayak gini, persis kayak gini, terus di bawahnya ada reply gitu. Yang bikin thread tuh udah bilang padahal kayak tolong jangan disebarin ya, ini nggak baik untuk ini bla 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 gitu. Di bawahnya gue liat reply lah anjing. Kenapa ada video di sini? Lah anjing ada fotonya. Fotonya tuh jadi thumbnail, lu tau gak sih kalau ada link berita di Twitter dia jadi thumbnail gitu. Terus kayak anjing di bawah apa nih gitu. Gue iseng gue buka lah. Serem amat, gue tutup lagi gitu. Lebih tepat itu gue yang nyari masalah sih. Jadi kayak dia LDR, terus cowoknya ini bilang kayak gue mau nabung 10 juta supaya kita bisa seneng-seneng. Donat kentang lagi. Tapi semalam dia bilang kalau nanti jadinya cuma 5 juta soalnya dia kasih buat mamanya, buat keluarganya. PTW dia anak cowok kedua ya, dan dia punya abang. Gue bilang loh, emang abangnya gak ngasih apa gimana? Gak ngasih apa gimana sampai dia jadi dia yang nanggung. Kata dia mau gimana lagi. Di situ gue nangis karena dia nggak nempatin janji. Sebelumnya emang dia suka nyepelin hal kecil, tapi yang ini gue keterlaluan. Bagi gue keterlaluan karena perihal janji. Ini gue salah nggak sih dari semalam nangis sampai sekarang gara-gara begini doang? Ya salah lah goblok, anjing nyari duit cowoknya lu pengen enaknya doang. Maksud ngertiin cowok lu goblok anjing otaknya. Gak, gue pengen marah-marah gitu doang. Lagian kagak dipake. Dikata nyari duit gampang kali. Lo kagak tahu orang nyari duit banyak tiba-tiba bisa hilang dalam semalam anjing. Kurang apa tuh asam lambung gope. Masih itu yang dibawa. Gue masih kesel men. Kesel banget gue itu perkara BPJS itu gue. Kalau lu Tinder nggak bisa di Grindr anjing. Lu tau Grindr gak? Lu diwaspadai sih kalau lu tahu Grindr tuh. Kalau lu tahu lah. Gini. Gue kemarin tuh kayak sempat ada ngomong gitu sama Ray, gue ngobrol sama Ray, anjing ngobrol antar YouTuber banget. Maksudnya gue ngobrol sama beberapa orang nih. Kalau semisal orang ini, gue ngobrol sama Ara juga nih. Kalau semisal ada personality di internet, bentar ini. Kalau ada personality di internet yang dia tuh kayak cerminannya tuh baik sekali, yang lu lihat looksnya segala macam itu baik, tiba-tiba ngefollow akun-akun aneh. Pandangan orang ke dia tuh bisa berubah. Korban thank you. Tapi kalau gua somehow nih ngefollow atau tahu hal-hal aneh gitu, gue tinggal ngeyakin lu kayak lah buat konten bro. Terus lu kayak oh gitu, nggak aneh gitu kayak tiba-tiba gue ngefollow katakanlah kemarin si Rebecca nggak jelas itu yang bocah SMA ngituin helm apa ngebakar jasa gitu. Ketika gue follow orang tuh nggak bingung gitu kayak oh paling buat konten gitu selesai men. Dan itu adalah ya pace-nya gue gitu. Jadi kayak ini ada certified kayak simple pace gitu. Gue bisa melewati apapun dengan itu gitu. Gue nge-follow yang aneh-aneh, buat konten nih paling anjing gitu. Udah selesai. Tiba-tiba gue nge-retweet yang aneh gitu. Oh, konten nih. Yuk selesai gitu kan. Ya. Dari mana gue tahu? Ya riset konten. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Justru kalau lu tahu Grindr ya, lu dipertanyakan men. Nggak apa-apa sih kita memiliki kebebasan berpendapat dan bersuara, nggak apa-apa tuh. Open gue, santai gue, chill gue mah. Banyak kok teman-teman gue yang kehidupannya tuh rada belok dikit dari kehidupan. Ya begitulah yang namanya kehidupan, nggak apa-apa. Kalau lu pengen silahkan aja. Saya Bang Andri betul curhat bang. Saya dapat izin bermalam cuma 5 hari. Doi malah pergi jauh ke Bekasi. Selingkuh ya gitu. Gue kenapa sih? Aku sama sepupu beda 4 tahun. Dan dia satu-satunya sepupu cewek di keluarga ibuku. Sisanya cowok semua. Jadilah aku sama dia dekat. Tapi sepupuku bilang kalau dulu waktu masih kecil dia sering jahilin aku sampai nangis. Jujur aku gak ingat. Tapi kalau aku ingat aku dulu cengeng dan sering malu-maluin. Ya ampun, orang ini benar-benar payah. Kayak ada suara keran air kebuka. Anjing apaan sih malam ini? Masih tiba-tiba malam minggu ada setannya? Lu tau gak sih ada suara kayak suara keran air nyala tapi gak ada airnya, jadi kayak angin gitu. Lah, air aja deh.
Aku dapat kiriman gak banyak dari orang tua dan masih aku sisihin buat nabung. Tapi kalau sama dia, semua duit di tanganku bakalan habis dan bakalan kurang. Sampai-sampai orang tua aku harus ngirimin uang tambahan lagi buat aku. Padahal waktu telepon, aku udah bohong dengan bilang, kok makin kenceng anjing, gue takut gue sumpah dah. Apa gara-gara itu dia nangis ya? Soalnya dia gak biasanya nangis yang sampai kayak gitu. Anjing takut gue. Yang keluar deh coba. Tapi dia lagi. Maaf guys, gue salah guys. Maaf gue salah. Suara mainan ini ternyata. Kecerek-kecerekan gitu ternyata anjing. Takut gue. Sialan. Kayaknya nggak punya duit deh, bukan nggak bisa dibuka deh, sumpah dah. Ade maunya sama ayah. Ade maunya sama ayah apa gimana? Iya ini ayah nih ayah. Ini ayah. Jangan nangis gitu loh, mamanya kasihan loh. Udah. Kenceng banget, nggak boleh. Nanti yang denger kupingnya pada ini. Udah sama ayah. Kalau mau sama ayah diam. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan. Kita penuhi ruangan ini dengan energi positif. Ini ayah lagi ceritain Ajeng, jadi Ajeng ini minjem duit. Pinjol, tau pinjol gak pinjol? Bukan pentol mah. Singkat cerita, masalah sudah beres dengan perasaan H2C, harap-harap cemas terkait nilai kami. Untungnya laporan kami, baik individu maupun kelompok, lancar jaya dan syukurnya lagi, nilai kami semua A. Ya, pelajarannya adalah ketika kita di tempat orang lain, belajar untuk menghormati budaya sekitar. Orang kota sama orang desa kan agak-agak beda kan ya. Kagak sama aja ya. Parah lu mengkotak-kotakan gitu. Apalagi desa yang mayoritasnya muslim. Perilaku faya-faya seperti itu pasti akan membuat warga setempat memicingkan mata. Membuat nama kampus dan personal kita jadi jelek di mata mereka. Jadi buat adik-adikku yang mau KKN ataupun yang belum, tahan-tahan ya keinginan seperti itu. Apalagi kalau sampai secerobot teman-teman kelompokku mau minum-minum kayak atau apapun. Itu semua bisa dilakukan setelah pelaksanaan KKN dan daripada lu ngorbanin nilai lu dan malah harus ngulang, lu mau jadi donatur kampus. Iya. Lu omelin teman-teman lu, jangan ngomong ke sini. Di sini semua anak-anak baik ini. Live chat gue isinya anak-anak baik ini. Enggak pernah mabuk, main wanita gitu. Enggak, di sini mah santai. Omelin temen-temen lu gitu. Ya kan lu baik-baik kan? Orang mabuk di KKN paling geplak palanya. Kayak, lu juga nggak seharusnya panik, mesti kayak lu bilang aja, dia pak, saya emang nggak ngapa-ngapain, saya nggak ikutan. Coba nih, tuh kan nggak ada bau amer, nggak ada pak, bau orang tua gitu nggak ada, dia doang. Lu mau tau gak cara terbaik yang ada di kepala gua entah kenapa? Jadi kan dia tuh dikirimin video sama warga-warga desa ya. Harusnya ketika dia mabuk lu videoin gitu. Nih pak, saya udah bilang pak nih pak, tapi mereka batu pak nih pak. Nah itu lu simpen, lu keep video itu sampai akhirnya kalau jadi masalah, nih pak tuh pak, nih saya udah pernah videoin tuh pak, nih emang merekanya aja pak, nih tuh liatin, tuh kan saya udah bilang tuh pak, tuh kan udah dibilang gitu pak, saya udah bilang gitu, mereka aja pak yang jadi masalah, gitu selesai sih. Ngapain ikut tanggung jawab atas sesuatu yang tidak lu happy ngelakuinnya juga sih. Akhirnya saya menikahi gadis impian di Coral Island. Iya, sedih banget emang orang-orang. Enggak. Tahan. Mulut dijaga bang, jangan sembarangan. Bang, bah gue meninggal gara-gara makan durian anjing. Enggak gitu otak lu, astagfirullahaladzim, enggak gitu dong. Kenapa tiba-tiba bah gue meninggal gara-gara durian? Ku tabuk lu. Nenek meninggal gara-gara makan durian. Ada gak beritanya coba? Berani meninggal dunia gara-gara makan durian sebelum berhubungan badan dengan pacarnya. Apa sih? Seleb TikTok Korsel yang terkenal di Indonesia
Mama Boy, dikabarkan ditangkap polisi. Korean. Lohe, thank you Lohe. Nggak heran sih dia di penjara. Kontennya begitu goblok. Pantas di penjara bikin kontennya begitu, tol. Beberapa hari kemarin saya dan beberapa anak kosan penasaran sekali dengan permainan Jailangkung dan memutuskan untuk melakukan permainan ini. Jadi buat lo yang nggak tahu Jelangkung itu apa, Jelangkung itu pada dasarnya Ouija tapi versi Indonesia ya. Setelah ngulik di internet sana sini dan tanya sana sini, ternyata permainan Jelangkung ini tidak sederhana dan ada riwayat aslinya. Ritual pemanggilan ini awalnya berasal dari ritual pemanggilan dewa keranjang Tiongkok, Cai Lan Gong, yang biasanya dimainkan para remaja di masa festival bulan. Gokil, serius nih orang nih. Tidak cukup dengan hanya boneka kayu, secari kertas dan bergumam mantra, tapi agar permainan ini berhasil memanggil, dibutuhkan sesajen leluhur yang isinya bunga nyekar 7 rupa, air putih, kopi hitam, kopi manis, sama kopi dangdut tuh. Anjing, kopi pasta bagus, lebih bagus kopi pasta padahal bangsa. Kami mematikan semua nyala lampu di area lantai 2 dan hanya menyisakan satu lampu di teras temaram. Penerangan di dalam ruangan kami ganti dengan hanya satu lilin di meja kami bermain jelang. Gimana sih? Titik koma lu nggak? Maaf. Sabar. Penerangan di dalam ruangan kami ganti dengan hanya satu lilin di meja kami. Satu lilin di meja. Kami bermain jelangkung. Dupa dinyalakan. Tugas Sekar dan Anggi hanya memegangi boneka dan tugas saya di sini sebagai pembaca mantra dan pemberi pertanyaan jika ternyata kami berhasil memanggil quote-unquote dewa keranjang atau apapun yang akan datang malam ini. Mantra lokalisasinya kira-kira seperti ini. Gak mau saya baca ya. Tidak mau. Anda jangan jadi masalah sama saya. Anda menjebak saya kan ini sebenarnya. Muka Sekar dan Anggi malam itu kelihatan tegang. Sekali, 2 kali, 3 kali mantra itu kami ucapkan, tidak ada reaksi apapun. Ya, saya tidak berekspektasi apapun karena kemungkinan besar juga tahapan permainan pemanggilan yang kami dapatkan ini tidak akurat. Kayak yang goblok gak sih? Anggi mulai rileks seperti memang mengharapkan permainan ini tidak berhasil. Jujur saya agak jengkel. Sekali lagi saya mengucapkan mantra itu. Belum selesai saya mengucapkannya, boneka yang sedang dipegang Anggi dan Sekar tiba-tiba seperti tersungkur menunduk. Ki, pegang yang bener dong, saya protes. Muka Anggi dan Sekar kelihatan tegang dan keheranan menatap saya. Mea, ini tiba-tiba berat loh. Me, asli jadi berat ini. Coba lepas. Saya ikut pegang menahan bonekanya. Bang Andri mau tahu gimana feel beban boneka itu? Boneka kelapa itu tadinya ringan, seringan beban satu mangkok keramik. Ternyata waktu saya coba tarik, itu sepertinya seberat satu karung beras 25 kilo atau mungkin seberat anak kecil. Bahkan papan meja plastik yang kami pakai untuk jadi alas permainan jadi agak mencekung ke bawah dan kaki mejanya sedikit membengkok keluar. Waduh. Kami bertiga mematung. Oh shit, here we go again. Jujur, kakak saya bernama Farhan. Kejadian ini terjadi saat dia berumur 13 tahun. Dia bukan tipikal anak yang sensitif terhadap hal gaib gitu bang. Dan juga dia orangnya aku akui pemberani banget dan gak takut sama hal begituan. Gue juga gak takut kalau begituan.